Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama teman-temanmu dari Provinsi Maluku, Kota Ambon, tepatnya di Kecamatan Nusaniwe. Desa yang terletak di sebelah selatan Pulau Ambon ini memiliki potensi dan keragaman adat istiadat, serta tradisi dan keunikan yang tak kalah di daerahmu. Nah, kenalkan, saya Natalia dan kedua teman saya, Joshua dan Ivana. Kami lagi mencari teman-teman yang lain, entah di mana mereka sekarang. Walau sudah cukup lama kami mencari, tapi tidak membuat kami menyerah. Hei Joshua, Ivana, baiknya coba kita cari di rumah Michael. Jangan-jangan mereka lagi main bareng di sana. Ayo, cepat jalannya. Hidung sana, Ti. Waduh, ternyata mereka lagi asyik bermain game. Ini bisa repot. Pasti ada yang dicari orang tua. Sahabat anak Indonesia, jangan kalian tiru ya. Ini contoh yang salah bila dibiarkan menjadi kebiasaan. Apalagi untuk zaman sekarang, banyak anak-anak yang sudah lupa tradisi yang diwariskan orang tua kita. Seperti permainan tradisional, kalau sibuk bermain game, dapat merusak diri mereka sendiri dan tidak peduli untuk belajar. Hei Krisna, dong ada bikin apa ini? Don dua, pakai masker yang betul. Hei, kamu tinggal bermain game terus. Sampai sudah lah potong ke hutan cari gaba-gaba per bermain kanon. Bagaimana teman-teman, ketemu bikin nih? Akhirnya setelah diajak, baru mereka bubar. Syukurlah. Menelusuri hutan merupakan hal biasa, karena tempat tinggal kami berdekatan dengan hutan maupun lautan. Sesuai rencana, kami bertiga mengajak teman-teman untuk bermain, ternyata berhasil. Kali ini, kami ke pepohonan sagu mengambil pelepas sagu untuk dijadikan alat permainan kanon. Hei teman-teman, sedikit lagi sudah sampai di tempat tujuan. Walau perjalanan cukup jauh dan melelahkan, tetapi tidak membuat kami putus asa. Dengan semangat yang tinggi, akhirnya sampai juga. Kenapa nih gaba-gaba? Main kanon. Bareng nonton main kanon, nonton bikin. Nah, kalau gitu, potong gaba-gaba. Nanti terus tunggu di sini. Syukurlah kami ketemu dengan Tante Ros yang baru pulang dari kebun, sekalian meminjamkan parangnya. Dan dengan kebaikan hatinya, dia mau mengajarkan kami memainkan kanon. Joshua, hati-hati potongnya. Untung kami menemukan pelepah yang sudah ada. Hanya belum dibersihkan daun dan durinya. Bahaya kalau durinya tertancap di tangan atau kaki. Pasti terasa sakit. Semuanya kerja yang cepat, Tante Ros lagi menunggu. Setelah dibersihkan pelepas sagu, kami pun menggotongnya beramai-ramai, pertanda kerjasama yang sangat baik. Sahabat anak Indonesia, perlu kalian ketahui, pohon sagu memiliki multiguna loh. Di antaranya, daun dapat dijadikan atap, pelepah digunakan sebagai dinding rumah, dan juga alat permainan tradisional. Sedangkan isi dari batangnya dijadikan makanan. Sekarang kami menuju Ibu Ros yang telah menunggu untuk mengarahkan kami
membuat alat kanon dan cara bermain. Terus kita sudah pegaba-gaba. Oh, sudah apa? Mama Mari, taruhkan sini. Ya. Dulu-dulu juga Tante Ros dong main kanon nih. Jadi sekarang dong juga mesti main kanon. Kanon tuh cara bikin nih, potong gaba-gaba panjang begini nih for dia memukul. Nanti kamu iris kikis dia, ya? Nah, ini pemukul kanon, nanti potong. Lalu ada satu jingkal begini, nanti potong naik, kikis dia punya kulit, ya? Iya, silakan Iya, potong akan dulu. Jadi kan? Kamu lihat semua pertama bermain itu ingatan ini anak kanon, ini pemukul kanon. Jadi pertama-tama kamu harus gali kolam begini, gali sedikit ke dalam. Tujuannya supaya pemukul kanon ini bisa angkat anak kanon ini. Ya, nanti letakkan begini, taruh begini Lalu dia. Nanti masukkan pemukul kanon di bawah anak kanon ini. Nanti angkat perlahan-lahan lalu pukul ke atas. Bisa? Bisa Tante. Oke. Hore, waktunya kami bermain. Menuju lapangan tempat bermain tidaklah jauh dari rumah kami. Memulai permainan, kami dibagi menjadi 2 kelompok dengan cara syuting. Yang kalah membentuk suatu kelompok dan sebaliknya, yang menang menentukan kelompoknya sendiri. Selanjutnya, kelompok yang menang, dialah yang mengawali permainan. Pertama-tama, anak kanon diletakkan membentangi lubang kecil yang ada. Dalam permainan ini ada aturannya. Bagi mereka yang melanggar dengan jalan menyentuh anak kanon tanpa mengungkit lebih dahulu, maka dia dinyatakan bersalah dan diganti dengan yang lain sesuai giliran. 1, 2. Sahabat anak Indonesia, untuk mengetahui siapa yang menjadi pemenang, maka akan dikumpulkan nilai dengan jalan menghitung seberapa jauh anak kanon yang diungkit, menggunakan alat pengungkit yang dijengkal sejauh letak anak kanon yang jatuh. Nice. Semakin lama, kami pun larut dalam permainan, bersaing untuk mendapatkan poin atau nilai menjadi rebutan kedua kelompok. Teman-teman, untuk hari ini kami istirahat dulu ya. Jangan sampai ditunggu oleh orang tua di rumah. Besok kita bermain lagi. Sahabat anak Indonesia, selain permainan kanon, kami masih memiliki banyak permainan tradisional lainnya. Salah satunya yakni kasti atau bola gebok. Permainan ini biasa dibagi menjadi 2 kelompok. Hanya yang membedakan adalah cara memainkannya. Bagi kami di sini, cara mainnya unik dan berbeda pada umumnya. Bola yang digunakan terbuat dari kertas yang digulung menjadi bulat. Cara melempar bola pun menggunakan tangan, tidak menggunakan alat pemukul. Ini sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Dalam permainan ini telah ditentukan 2 pos, yakni pos 1 dan pos 2. Lagi pula ada regu jaga dan regu pemukul.
Bila dalam permainan ini dari regu pemukul memukul bolanya dan ditangkap oleh regu jaga, kemudian dilemparkan mengenai lawannya, maka dinyatakan mati atau berakhir. Pergantian pun terjadi. Regu jaga kini menjadi regu pemukul. Begitu dilakukan secara berulang, sehingga yang keluar sebagai pemenang sesuai kesepakatan atau perhitungan akhir. Sahabat anak Indonesia, kali ini kami memiliki rencana yang lain, yakni mencari buah kelapa. Pasti kalian akan menerka untuk apa buah kelapa ini kami gunakan. Ikuti ya perjalanan kami. Ternyata Ivana telah menemukan lebih dahulu. Iya, carilah kembali. Nah, dalam permainan ini hanya membutuhkan satu buah kelapa yang masih tersalut dengan kulitnya. Agar kalian tidak penasaran, permainan ini kami sebut putar-putar kelapa. Permainan ini tidaklah sulit. Kalian juga dapat mencoba di daerah tempat tinggalmu. Pertama-tama, kita buat kesepakatan. Siapa yang lebih dulu berdiri di atas buah kelapa untuk diputar, kemudian barulah berjalan sesuai giliran. Satu persatu kami menaiki buah kelapa sambil bergandengan tangan mengitari teman-teman yang di tengah. Apabila dia terjatuh, maka digantikan oleh yang lain sesuai giliran. Dalam permainan ini, kami diajarkan untuk bekerja sama, yang mencerminkan satu mata rantai. Dengan tangan yang terhubung, kami menopang teman yang di tengah supaya tetap bertahan walau terdapat goncangan. Dengan menggunakan bahan dasar kelapa, permainan kali ini sangatlah seru. Masing-masing kami masih tetap pada pembagian kelompok yang sama. Laksana seorang pelari estafet kami berlari sambil bergantian. Sahabat anak Indonesia, untuk permainan ini tidaklah mudah yang kita bayangkan. Berjalan atau berlari dengan tidak menggunakan alas kaki sangatlah mudah. Kita mengatur irama atau kecepatan berbeda dengan kaki yang beralaskan tempurung kelapa. Apalagi berjalan di atas rerumputan. Hal ini dapat menghambat kami berlari. Saling memberi dukungan kepada kelompok masing-masing adalah suatu ciri khas tersendiri. Dalam permainan ini, kalah atau menang bagi kami tidak berarti. Yang penting nilai kebersamaan yang harus diutamakan. Waduh, rusak lagi tempurung yang kami gunakan. Untuk tidak mengenai kaki. Kalau tidak, bisa cedera lagi. Kalau begitu teman-teman, kita berhenti main enggran ya. Ganti saja dengan permainan yang lain. Kali ini kami menuju lokasi yang lain. Di sana akan dimainkan permainan yang disebut dalam bahasa lokal kami dengan sebutan lemonipis. Permainan ini biasanya dimainkan beramai-ramai. Berjalan mengitari sambil bernyanyi, itulah cara bermain kami. Cari pintu. Berputar sambil memegang pundak teman, kami memasuki pintu atau gerbang yang dibuat oleh bentangan tangan yang terhubung ke atas supaya memudahkan setiap orang yang berjalan masuk dan keluar. Namun seiring lagu berjalan, tiba-tiba pintu ditutup dan ada yang terjebak. Maka dia akan diperhadapkan oleh dua pilihan. Pilihan yang digunakan ialah nama-nama buah. Masuk. Barang siapa yang terperangkap, maka dia harus menyebut salah satu dari nama buah yang merupakan pilihannya. Kemudian, dia pun mengambil tempat di belakang temannya. Lemonipis, guling-guling. Guling apa di lubang cacing. Raja muda pusing keliling. Cari pintu. Ketika semua sudah selesai, kami adu kekuatan. Saling dorong pun terjadi. Barang siapa terjatuh atau keluar dari garis pembatas, maka kelompoknya dinyatakan kalah.
Dalam suasana sukacita dan gembira, kami tetap bermain. Kali ini sekolah Teman-teman, jadi batulah ketemu yang sekolah menjadi batu di pilihan Sinsa. berikutnya. Masih Jadi, tetap berarti dalam Michael dua yang ketemu kelompok, jadi ketemu Sultan. duduk sambil berjejeran, kami melantunkan lagu menang. sebagai pengiring permainan. Di mana orang yang ada di belakang berfungsi memindahkan batu dari tangan ke tangan supaya ditebak kelompok lawan di depan. Untuk mengetahui siapa yang memegang, batu di tangan kelompok lawan harus ditebak beramai-ramai. Dan apabila tebakan itu benar, maka dia yang mengambil alih permainan tersebut. Sebaliknya, kalau salah tebakannya, maka lawan masih tetap mengendalikan permainan. Ivana. Yeay, satu. Nah, ini. Sahabat anak Indonesia, sekarang kami lagi beramai-ramai menuju pantai. Tujuannya untuk mencari kulit siput yang terdampar. Satu persatu kami tersebar melintas bebatuan yang tajam. Hal ini tidak mengurangi semangat di hari ini. Kulit siput yang diambil adalah kulit siput pilihan. Jenis siput ini biasanya ditemukan di iklim bersuhu tropis, salah satu di daerah tempat kami tinggal. Mencari ke sana kemari cukup melelahkan karena kulit siput yang kami butuhkan tidak terlalu besar. Apalagi kalau sudah tertutup pasir, maka kami harus menggalinya. Hei teman-teman, kalau sudah dapat, baiknya semuanya kumpulkan. Kami pun segera meninggalkan pantai. Teman-teman, mari sudah katunan lah mau hitung kulit biar ketemu bermain. Oh iya, hampir saya lupa. Sahabat anak Indonesia, perlu kalian tahu, kulit-kulit siput ini akan dijadikan alat permainan kami, yang disebut backland. Saat pun tiba, kami saling berbaur dalam beberapa kelompok, baik yang laki-laki maupun perempuan. Semuanya terlibat dalam permainan ini. Ya, Krisna bertahun. Sabar-sabar. Dalam permainan ini ada aturannya. Bila bola yang dilemparkan ke atas dan kulit siput yang ditepuk berbenturan, maka dinyatakan mati. Selanjutnya digilirkan ke teman yang lain sesuai urutan. Waktu berjalan dan kami pun larut dalam permainan. Setelah cukup lama kami bermain, kini waktunya membersihkan barang di pantai. Mandi bersama merupakan kebiasaan kami di sini, apalagi beramai-ramai, sangat menyenangkan. Oh iya, sahabat anak Indonesia, tidak terasa saatnya kami pamit mohon diri. Dari Ambon Maluku, teman-temanmu mohon diri. Tapi ingat, jaga kesehatan dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa!